Saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh. Pernyataan Pak Erastus mengatakan, Yahweh yang juru selamat. Yesus itu sesungguhnya bukan. Hanya Yahweh menyatakannya atau melalui Yesus. Pertanyaannya sekarang, pernah tidak Yesus itu disebut Yahweh? Saya bukakan malam ini. Nubuatan di Alkitab, kalau bicara tunas Daud, itu hanya merujuk kepada satu orang. Tidak ada yang lain. Itu hanya kepada Yesus. Nah, kita mau lihat, saya ada di data di Yesaya banyak, tapi saya mau pakai yang Yeremia. Yeremia itu pernah menubuatkan Yesus. Dan Anda tahu, di dalam nubuatan itu, Yesus disebut Yahweh. Tuhan keadilan, Yahweh keadilan. Yesus itu Yahweh. Yeremia 23, 5-6, ayat 5. Ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. 6. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Itu Yesus punya nama. Siapa nama tunas Daud itu? Tuhan keadilan kita. Bapak Ibu sudah pernah belajar penulisan Tuhan di dalam Alkitab? Kalau Tuhan besar, itu dia pakai bahasa Ibrani, tetragramaton, YHWH. Huruf mati semua, tapi kalau kita bacakan kita bilang Yehova, Yahweh. Sebenarnya pembacaan yang jelas tidak ada yang tahu. Tapi yang populer kan Yahweh atau YHWH. Yesus itu Yahweh keadilan kita. Maka ini cukup, belum lagi data yang lain. Ini cukup membantah pernyataan Pak Erastus yang mengatakan bahwa juru selamat itu sebenarnya Yahweh. Ya dia Yahweh. Dia benar-benar juru selamat. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17 dan ayat 18. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17 dan 18. Lalu kita akan baca sama-sama dua ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, dan 3. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? 18. Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Demikian pembacaan firman Allah bagi kita pada malam ini, Bapak Ibu jemaat terkasih. Dari pembacaan ini kita lihat di sini ada tuduh menuduh nih. Ahab tuduh Elia yang bikin Israel celaka, karena ayat ini dalam konteks Israel ada dalam musibah besar. Tidak hujan selama 3,5 tahun, terjadi kekeringan, terjadi kelaparan. Menurut sudut pandang Ahab, penyebabnya Elia. Elia bilang tidak dong, penyebabnya kamu dan keluargamu. Dan seterusnya. Nah, jadi saudara-saudara, ini menarik nih, satu tuduh, satu yang bikin kacau. Yang satu bilang tidak, kau yang bikin kacau. Kira-kira sederhananya seperti itu. Kekasih-kekasih Tuhan, di bawah ayat ini, maka muncullah ide yang menjadi tema kita mulai minggu ini sampai beberapa minggu ke depan. Temanya adalah hamba Tuhan pengacau. Itu tema kita tuh. Hamba Tuhan pengacau. Ya karena ini tuding menuding ini. Ya,
Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang hamba Tuhan pengacau, ini bukan fenomena baru. Dari dulu, dari zaman perjanjian lama, zaman perjanjian baru, zaman gereja mula-mula, sampai zaman ini. Dan istilah ini akan sering muncul sebelum Yesus kembali. Satu tuduh, ini yang bikin kacau, ini yang bikin kacau, ini yang bikin kacau, dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara hamba Tuhan, saya sudah ingatkan kepada Bapak Ibu jemaat bahwa di dunia ini hanya ada dua hamba ya. Hamba Tuhan dan hamba setan. Lalu hamba Tuhan sejati ada dia punya cabang-cabang, hamba setan juga ada dia punya cabang-cabangnya. Kalau hamba Tuhan sejati, ya itulah para nabi, lalu rasul, hakim, raja, yang tetap berusaha taat Tuhan, baik dalam perkataan, pikiran, perilaku, ajaran, pola hidup, dampak-dampak secara sosial, dia akan terus berusaha memancarkan apa yang Tuhan mau. Orang jenis ini dia pegang prinsip, aku menyukai apa yang Tuhan sukai, aku membenci apa yang Tuhan benci. Tidak mungkin dia menyukai apa yang Tuhan benci, atau membenci apa yang Tuhan sukai. Itu tidak mungkin. Sedangkan kalau hamba, saya bilang hamba setan, dia pun cabang sebanyak. Hamba kedagingan, hamba uang, hamba manusia, dan macam-macam manifestasinya. Tapi secara garis besar, hamba Tuhan itu hamba Tuhan hanya dua, hamba Tuhan dan hamba setan. Jadi kalau seseorang bukan hamba Tuhan, pasti dia hamba setan, atau sebaliknya. Karena memang di dalam Tuhan, sekali lagi, tidak pernah ada rekomendasi untuk adanya posisi netral. Dalam Tuhan tidak bisa netral, harus warna jelas, hitam atau putih. Tidak ada area abu-abu. Makanya saya munculkan banyak ayat. Misalnya dalam Matius pasal 12 ayat 30, Tuhan Yesus sendiri berkata di sana, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi hanya ada dua kubu di situ. Tidak ada kubu di tengah-tengah atau jadi wasit, tidak ada. Harus warna jelas. Tidak bisa juga dicampur adukan. Nah, khotbah-khotbah yang kita dengar adalah khotbah-khotbah yang bertujuan sebisa mungkin terus menggiring kita untuk membuat satu keputusan untuk ada di posisi yang jelas. Itu anak Tuhan sejati sudah paham kenapa dia datang gereja, kenapa dia dengar firman, kenapa dia baca Alkitab, atau kenapa dia ada di persekutuan-persekutuan lain yang menitik beratkan pembahasan kitab suci. Tujuannya itu. Karena firman Allah itu kan memperbaiki kelakuan, membersihkan orang. Itu kuasa firman. Ya, Bapak Ibu terkasih, jadi saya harap kita semua terus menerus dibersihkan oleh Tuhan sendiri. Pendeta tidak bisa kasih bersih orang. Yang kasih bersih orang itu firman Allah, Roh Kudus. Ya, itu yang akan menolong kita dibersihkan. Nah, Bapak Ibu jemaat terkasih, seri khotbah ini menarik sekali ya. Hamba Tuhan pengacau. Dan kita mulai dengan nats tuduh menuduh antara Elia dan Ahab. Sebenarnya di minggu ini sorotan khusus harusnya Elia atau pelayanan Elia. Tapi karena ini adalah tema khotbah baru, seri khotbah baru, maka saya akan memberikan poin pengantar yang pertama untuk kita memahami tema ini dengan baik. Seturut ajaran Alkitab. Jadi hal pertama yang saya akan bahas sebelum saya menyoroti Elia secara khusus, yaitu poin pertama adalah arti dari hamba Tuhan pengacau menurut Alkitab itu seperti apa. Ternyata artinya bukan cuma satu, saudara-saudara. Saya biasa kalau ada kutipan para teolog hamba Tuhan saya tampilkan di sini. Tapi berkaitan dengan arti tema ini, setelah saya baca-baca kitab suci,
Dan memang itu makanan saya hari-hari. Bahkan harusnya makanan kita semua hari-hari kan. Saya baca-baca dan saya membuat sendiri 3 arti yang semuanya ada dasar kebenarannya. Siapa itu hamba Tuhan pengaco? Yang pertama, hamba Tuhan pengaco itu adalah orang yang dia memberitakan Injil yang benar, tapi dia ini anti hamba Tuhan yang mirip kayak dia. Hamba Tuhan yang memberitakan Injil yang sama, itu dia tolak. Nah, orang kayak begini bisa berpotensi bikin kacau. Ya, misalnya Pak Yusak nih hamba Tuhan, pendeta katakan begitu. Dia beritakan Injil, tapi saya tidak suka dia. Dia punya ajaran saya tidak masalah, tapi orangnya saya tidak suka. Saya akan dengki dia, saya akan menjelek-jelekan namanya, ajaran tidak. Pokoknya sama, kita ajaran sama. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, menderita, disiksa, mati memberikan nyawanya menebus banyak orang, bangkit, naik ke sorga, aman deh pokoknya ajaran kita. Tapi kalau lihat orang ini saya tidak suka. Atau mungkin sebaliknya. Ini yang dia pun nama pro Injil tapi anti orang yang beritakan Injil. Ini ada saudara, bukan tidak ada. Dan orang-orang jenis ini juga bisa berpotensi bikin kacau, adu domba. Ajaran tidak ada masalah. Pokoknya tapi dia akan berusaha menjelekkan ini orang. Entah fitnah, entah apa, entah latar belakangnya iri hati. Pokoknya dia akan usahakan kasih jatuh ini orang. Beda dengan memang orang sudah ajar sesat lalu kita bantu meluruskan. Syukur-syukur kalau kita bisa tolong. Tapi ini tidak. Ajarannya aman. Dari mana kita bisa buktikan itu? Karena arti ini sekali lagi saya tidak asal-asal memunculkan. Paulus itu waktu lagi di penjara di Roma, lalu dia tulis beberapa surat. Salah satunya kan surat Filipi, Bapak Ibu. Waktu dia tulis surat Filipi itu dia curhat, ada keadaan ini. Paulus melihat ada 2 kelompok yang memberitakan Injil di luar sana. Paulus kan dalam penjara. Jadi Paulus tahu ada yang kasih berita. Ada orang omong lupa nama. Bayangkan orang sudah di penjara nih. Di penjara karena Injil nih. Ada lagi orang di luar sana. Entah omongannya apa. Saya tidak mendapatkan satu data. Tapi dari curahan hati Paulus. Pokoknya Paulus bilang omongan-omongan mereka. Sikap mereka itu mau memperberat penderitaan saya dalam penjara. Filipi 1 ayat 15. Jemaat perhatikan ya. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ada 2 kelompok. Ada yang memberitakan Injil. Tapi motivasinya tuh dengki, perselisihan. Nah kalau sudah omong perselisihan, omong dengki, tidak bisa dipisahkan dengan karakteristik seorang pengacau. Bapak Ibu. Beritakan Injil tapi dengki, pokoknya dia pengacau betul-betul. Sebagai contoh kenapa tolak Pak Mel Atok, ajaran apa? Hidup ajaran aman mah. Dia kayak karma. Itu tuh. Akhirnya harusnya orang yang dapat berkat pengajaran tidak akan dapat karena mereka akan tolak gila-gilaan. Coba tanya, ajarannya bagaimana? Tidak berani itu, mereka bingung membantahnya. Tapi dia kayak karena. Nah itu ya, akhirnya kita ditolak saudara-saudara. Bukankah ini pengacau? Iya kan? Makanya Paulus bilang ada yang beritakan karena dengki dan perselisihan. Ya. Lanjut ke 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ya, Paulus bilang saya ini ada bela Injil. Jadi ada juga pendukung, bukan tidak ada. Ada yang beritakan Injil karena kasih. Lalu dengan tulus mengasihi Tuhan dan mengasihi hamba Tuhan yang sedang menderita karena Injil. Mereka dorong. Tapi yang lain tidak. Mereka sangka dengan mereka punya gosip, dengan mereka punya fitnah, dengan mereka punya gaya-gaya bicara, perilaku, sikap
iri hati, kepahitan, ketidaktulusan, kepalsuan yang tertuju kepada seorang hamba Allah, mereka pikir itu akan bikin dia tambah hancur. 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi mereka ini tujuannya, pokoknya Injil mereka beritakan sama. Tapi kalau omong Paulus, mereka akan tekan begitu rupa sampai Paulus kalau bisa hancur. Nah, ini bukan ajaran sesat. Hanya sekedar serang pribadi. Ini serang pribadi loh, bukan serang Injil. Ini hanya sekedar serangan pribadi. Itu ketahuan dari begini. Bapak Ibu kan tahu karakteristik Paulus kan. Paulus itu kalau hamba Tuhan palsu dia tidak kompromi. Paulus bilang kalau ada jangankan manusia. Malaikat sekalipun berani bawa Injil yang lain, terkutuklah dia. Ini di Filipi 1 ayat 17. Tahan di situ ya. Kita pindah dulu. Galatia 1 ya. Mulai ayat 8. Perhatikan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, ya, terkutuklah dia. Untuk penyesat, Paulus serius. Untuk ajaran-ajaran sesat, Paulus pasti marah besar. Tapi nanti kita lihat untuk orang yang tadi itu Paulus tidak marah. Karena mereka serang saya, ya sudahlah kok. Paulus atau Mel, ada penting apa. Yang penting lu jangan putar balik Injil, itu lu mati. Paulus kutuk. Kutuk ini bukan satu kali, ulang lagi ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Ya. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, ya, terkutuklah dia. Jangankan manusia, malaikat pun terkutuk. Apalagi cuma pendeta, apalagi cuma kutuk. Paulus bilang, bawa ajaran kacau saja, kira-kira begitu. Masih di gereja yang sama, gereja Filipi, Paulus menyebut istilah penyesat itu kasar sekali. Paulus bilang apa? Anjing-anjing. Itu kalau urusan sama penyesat tuh. Paulus tidak pernah lembut sama penyesat. Oh, penyesat tidak dikasih hati. Hantam-hantam betul. Filipi 3 ayat 2. Ini untuk para penyesat. Paulus bilang apa? Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Itu bukan anjing betul. Orang. Nah, saudara coba omongin di laki ya. Terus. Kita lihat ibu-ibu ini mencurigakan. Ini perlu diberi keterangan loh. Kalau tidak pulang bakal lain. Terus. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Tetapi Anda lihat untuk orang-orang yang tadi. Di ayat Filipi 1 ayat 17 itu. Tunjukkan kembali. Di sini dibilang. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Kira dong serang-serang beta pun pribadi. Kira-kira begitu. Dong omong-omong Paulus pun nama. Maki-maki Paulus. Serang-sering Paulus. Mereka pikir dengan itu memperberat bebanku di penjara. Paulus bilang tidak untuk urusan itu. Aku suka cita. Berarti ini bukan penyesat. Hanya serang pribadi. Dan anak Tuhan sejati. Saudara hati itu lebih peduli ajaran. Bukan pribadi. Biarin aja orang serang. Itu biasa, tidur tetap nyenyak, makan tambah 2 kali. Right? Itu mah biasa, itu anak Tuhan sejati itu. Kalau Anda belum sampai rasa level ini, kamu mesti tenggelam dengan Tuhan. Kamu belum rasa Tuhan tuh. Kok bisa lusan bisa tidur? 18. Tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Serah. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Urusan. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Tidak ada stres, tidak bisa tidur. Lu tunggu, lu lihat, lu mat. Tidak ada. Tidak. Apa lu level pimpin orang begini lalu baper. Mau jadi teladan apa buat yang dipimpin? Amin. Mau teladan apa? Beta nih sejak main di media sosial. Sejak main di media sosial itu kenyang betul-betul makian. Tapi puji Tuhannya makiannya maki-maki diri gitu lah. Beta dari kecil biasa dibully. Ya Tuhan kayak persiapkan beta, lu nih nanti di masa depan, lu nih akan banyak dibully. Benar loh, bayangkan kalau saudara anak-anak yang hanya buka kulkas, maksudnya anak-anak saudara kena bully itu saudara bisa gila loh, orang bisa bunuh diri kena bully. Beta nih dari kecil, ini sudah sasaran bully. Betanya tukang bully, betanya sering dibully.
Kita pembaolok tuh ngeri loh. Ada orang banyak-banyak tuh kata bisa bateria. Cek baju, belum cuci tuh. Gitu loh. Lihat di leher tuh coklat. Maksudnya dadaki. Jadi aduh beta pun kampung Opurat. Itu kampung bully, ngeri. Dan beta ini salah satu tukang bully. Juga sering dibully. Jadi saya tidak bilang apa-apa. Tapi apa yang kebetulan di hidup ini? Tidak ada. Anda tahu kenapa Daud ada di istananya Saul lalu hanya jadi pemain kecapi bagi Saul? Anda tahu kenapa? Sebenarnya Tuhan sedang training dia melihat suasana istana. Karena suatu saat dia duduk di itu istana. Itu cara Tuhan. Jadi Anda jangan pernah mengutuk keadaan apapun yang Anda lewati hari-hari ini. Dalam rumah tanggamu, dalam masa mudamu, dalam pekerjaanmu, dalam kehidupan sosialmu, dalam pelayanan apapun. Kalau kau anak Tuhan, kau percaya Roma 8 ayat 28. Yang berkata kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Daud tuh biasa tuh jaga domba nyanyi-nyanyi. Anda tahu nyanyian-nyanyian itu. Jadi mazmur yang kita pegang sekarang. Tidak ada yang kebetulan. Jadi jangan terlalu merenung dengan nasib, dengan makian orang tidak bisa tidur. Minum CTM. Tidak. Kalau memang mau andalkan Roh Kudus, CTM dulu deh. Supaya sono. Tidak ada yang kebetulan. Pahitkah, gagalkah, bahkan dosa sekalipun. Dengar omongan saya. Saya tidak suruh Anda bikin dosa. Bahkan dosa-dosa kita yang terjadi di masa lalu. Saudara bisa tarik pelajaran di situ. Bukan pelajaran untuk bikin dosa. Ada sesuatu yang Anda terima secara positif di situ. Mungkin Anda terima. Inilah ya kalau kurang baca Alkitab. Inilah ya kalau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Inilah ya kalau kehidupan doa tidak kuat. Gitu-gitu. Banyak ada aja yang Anda bisa tarik. Saya bisa tarik. Tidak mungkin tidak. Itu cara anak Tuhan menilai keadaan sekitar. Atau menilai pergumulan yang Anda sedang hadapi. Jadi tentang hal itu kata Paulus. Aku bersuka cita tidak mengapa. Yang diserang cuma pribadi kok. Bukan Injil. Kalau Injil Paulus bilang apa? Anjojeng. Beka kan takut omong. Anak-anak takut salah mengerti. Anjojeng. Ini ayat tadi loh ya. Kalau hanya pribadi tak usah. Santai-santai saja. Amin. Kekasih Tuhan. Nah itu hal yang pertama tuh. Memang kalau yang begini-begini juga potensi bikin kacau orang kayak begini ya. Dia hadir di mana bisa adu domba orang dan akhirnya sekalipun orang pengajaran benar, tapi karena dia berusaha mendoktrin atau menjelekkan orang ini, akhirnya sekalipun saudara ajaran benar, orang tidak suka saudara. Saya buktikan itu dari beberapa orang yang tidak suka saya, hanya dengar omongan orang. Nanti setelah bergabung dengar khotbah baru mereka bilang begini, ternyata kami ini salah. Serius, sekarang jadi pelayan di sini. Dulu belum. Pokoknya tidak akan dengar saya. Dengar ada satu orang yang bilang, berat. Serius ini. Tidak datang gereja di sini. Mungkin dengar sepotong baru lihat saya pemuka di YouTube tuh geser. Jauh sampai pendeta Afrika yang muncul. Anda tahu? Karena ternyata orang jenis yang tadi itu berhasil mempengaruhi mereka untuk membenci saya. Atau mungkin bapak ibu yang lain mengalami hal yang sama dengan saya. Orang tidak kenal Anda. Orangnya mungkin lihat Anda masa lalu 1, 2 gagal. Tahu kosong dia. Itu kan dia itu membuat saudara punya keinginan untuk eksegesa menggali lebih dalam lagi. Bongkar. Kenapa? Kalau hanya di situlah mulai dia cerita. Mungkin dia cerita betul pernah terjadi, tapi itu hidup lama orang. Jangan bawa dia hidup lama di dalam Kristus, salah. Itu sering terjadi. Kalau Tuhan Yesus alami, Bapak Gembala alami. Kalau Bapak Gembala alami, Anda son lolos. Anda tidak lolos. Itu arti yang pertama. Saya harap kita tidak ada di kelompok itu ya. Kita berharap kita korban semua ya. Jangan kita yang makan korban. Saudara mengerti ya?
Saudara tahu orang yang saudara tidak suka sama dia, orang mau ajak dia pelayanan, mau ajak siapa? Om Lambert. Saudara mulai jadi alat setan di situ. Pemfitnah yang pertama tuh setan, dia bolos tuh penuduh. Jadi Anda yang tukang fitnah, Anda dipung Teo kandung. Anda tuh tante kandungnya dia, atau ponaan kandung, atau minimal kawan reunian. Dari SMA Kristen Takari misalnya. Jadi saudara, kita pastikan mendingan jadi korban, diberkati. Nanti kita belajar terus. Jangan Anda yang makan korban. Tidak boleh. Kita sepakat ya. Saya omong ini saudara mulai evaluasi diri nih. Kalau pernah, ini malam sebelum tutup ibadah, semua diletakkan di kaki Yesus. Kita pulang jangan jadi orang model begini. Yang tidak tahu orang pun duduk berdiri. Omong orang berusaha supaya orang lain punya hati seperti kau ikut membenci dia. Bagaimana kalau dia ternyata hamba Tuhan benar? Bagaimana kalau dia ternyata diurapi Allah? Kau tabrak gunung. Kau tabrak benteng berkat. Dan kau buka pintu gerbang malah petaka buat kau. Itu perlu diwaspadai. Seputaran arti ini, saya beri arti yang kedua. Ini kita lebih dalam lagi ya. Arti yang kedua yang saya temukan karena hasil baca Alkitab. Tentunya ini bukan arti yang beta pikir sendiri. Ini bahasa baca Alkitab. Sebenarnya bisa dikembangkan kalimat ini kemana-mana. Cuman saya buat artinya ialah orang yang mengaku hamba Tuhan. Garis bawahi kata mengaku. Dia yang mengaku beta ini hamba Tuhan. Belum tentu Tuhan akui. Pokoknya dia akui dirinya dulu ya. Tetapi ajaran dan perilakunya membawa kekacauan. Karena sudah pasti tidak sesuai firman. Atau boleh dikatakan ya sesatlah. Tidak sesuai Alkitab. Dan sesungguhnya mereka bukan hamba Tuhan. Kalau ini sudah pasti bikin kacau juga. Kita sudah terima ajaran yang Alkitabiah. Mereka akan bawa ajaran-ajaran yang aneh lagi. Dan ini pasti bawa kekacauan. Ajaran-ajaran yang muluk-muluk dan tidak sesuai firman. Makanya di Roma 16 ayat 17. Paulus mengingatkan orang-orang jenis ini kekasih Tuhan. Paulus bilang apa? Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara. Ya. Supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Menimbulkan perpecahan dan godaan. Ya. Sebab itu hindarilah mereka. Kita mesti hindari orang begini. Mereka bawa perpecahan. Di tengah-tengah persekutuan kita. Harus dihindari orang begini. Ayat 18. Perhatikan. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita. Lalu mereka melayani siapa? Tetapi melayani perut mereka sendiri. Ya. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ini orang dengan ajarannya yang kacau balau tidak sesuai ajaran firman. Tipu orang. Ya. Mereka bisa tipu lewat penglihatan. Tuhan ada. Ramalan mereka tuh ramalan yang bikin kacau. Sebagai contoh ya. Kalau ramalan bikin kacau ini kan sebanyak ya. Kadang-kadang nubuat, kadang mimpi. Mereka mengatasnamakan Allah tapi ternyata bukan Allah. Coba kita bandingkan dengan Yeremia ya. 14 ayat 14. Saudara masih ingat ini ayat? Jawab Tuhan kepadaku. Para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Palsu, bukan asli. Aku tidak mengutus mereka. Mereka tidak pernah diutus. Aku tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Ya, terus? Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong. Penglihatan bohong. Ramalan kosong. Dan tipu rekaan hatinya sendiri. Karang-karang sendiri. Karena mereka lihat saudara, uang banyak atau apa, mulai. Tuhan ada bicara. Hati-hati dengan orang yang bilang Tuhan ada bicara. Kalau ternyata dia bilang Tuhan bicara dan memang sesuai firman, tidak apa-apa. Tapi kalau dia bilang Tuhan bicara dan tidak ada dasar firman, apalagi bertentangan dengan firman, secara tegas kita harus tolak. Kalau Anda memang orang yang luar biasa, tegur dia langsung di situ. Bapak penglihatan salah nih. Masa tutup mata baru? Tuhan ada kasih tunjuk ayat, buka Matius 29 ayat 2. Matius 28 pasal. Bagaimana kau lihat sampai 29? Kita buka sampai 28. Mama, son sampai.
Tidak sampai kan. Mama, ini saya ini dari pengalaman. Beta ini kan dibesarkan di persekutuan yang begini. Yang semua tutup mata ada penglihatan. Akhirnya beta tuh kayak jupaksa, kayak bikin kincang mata kok tambah gelap kok. Ada bayangan sesuatu muncul apa. Supaya kalau don tanya bejo ada omong, bilang bejo ada lihat. Apa? Meja. Pokoknya betul, kok ketong semua di saya pun teman-teman yang letting ini masih ada di beta pelayanan sampai hari ini. Kita semua tuh dapat penglihatan. Suka-suka kita sah. Sebentar satu nona su bilang, akulah Yesus. Damai. Kini kita semua jam pulang, saudara. Ibadah kan jam 4 tuh kan. Ibadah jam 4 sore. Sudah tutup jam 6, botol semua angka sandal. Semua pakai sandal kan, persekutuan doa, lapas sandal. Iya kan? Semua langkah keluar baru satu nona. Ini lihat nih, kita nih memang sial betul-betul. Tapi puji Tuhan, be pernah lewat itu. Mungkin andesan kebetulan kan suatu saat be pimpin orang, kok be ajar. Ya be bukan fitnah orang, beta dari situ. Akulah Yesus. Ini nona. Di perbatasan Sikumana be pura sini. Betul. Arah-arah SMA Beringin, benar. Kok bisa gitu loh? Akulah Yesus. Jangan ada yang pulang, cari sandal, masuk kembali. Yesus panggil. Yesus panggil. Bina ini petobat baru, ini siapa tidak saku. Coba bilang, akulah bayi aku, mati. Yesus, aku Yesus. Kau tuh pilih sandal, kembali. Maka mulai bertanya lah, ini kan Yesus ada nih. Semua tanya dong hidup. Jadi beta ini kan baru kan, jadi agak dibalakan. Justru satu nih iseng tanya dia. Tuhan, dia jawab nih yang ke tanta-tanta di blok E dong. Yang ketus, yang culas. Tuhan kalau Mel karena mana? Wih, be pun takut. Serius. Tuhan kalau Mel karena mana? Dia so bagus, masih agak kompromi. Waduh. Beta ingat. Dia so agak bagus, cuma masih agak kompromi. Mama barang. Coba ingat. Betul juga, maka percaya tuh. Ya jelas dia tahu, dia pulang kuliah biar ada dulu dia anak nakal. Dia bilang kompromi. Takut dia sudah jadi Yesus, dia tahu. Aduh, kasihan sekali. Benar ini, penglihatan rekaan hati sendiri. Di Yeremia 23 ayat 25. Yeremia 23 ayat 25. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi. Omong kosong, karang-karang. 26. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Ini orang bikin kacau. Makanya saudara-saudara yang sudah bergereja di sini, yang sudah terima firman sekalipun Anda bukan anggota gereja di sini. Tapi kalau Anda rasa pengajaran itu sangat penting, lalu Anda datang, bawa pulang dan terapkan ini. Contoh praktis deh. Sering kan kita di bate tangga apa, keluarga kita sakit. Ada 1-2 pendoa tuh yang masuk dan doa dan bilang begini, orang bikin. Ini kan bikin kita emosi, ini bawa kekacauan, ini pintu gerbang kacau. Kita harus tanya, siapa? Bukan orang jauh. Waduh, ini sudah lebih dekat kan, Anda lihat, ini kalau bukan bikin kacau apa? Dalam dunia hukum, suanggi sihir itu tidak bisa dibuktikan. Lu tahu dari mana? Berarti hanya bilang begini. Kadang-kadang datang minum kopi di sini. Waduh, kau tuh mulai cek, Om Unu, Om semua. Siapa nih? Kacau saudara, di Namosain, hanya gara-gara begini, bacok orang. Padahal bukan dia yang suanggi. Bukankah ini bikin kacau? Sembarang sekali. Saudara jangan percaya itu. Kalaupun suanggi tembus, biar kau temu keluarga yang kau suanggi itu rasa.
Kenapa tembus? Kau tidak ada benteng pertahanan dalam Tuhan. Anak Tuhan sejati suanggi tidak tembus. Kok kau mengakui kau gereja nama ame dari Alkitab suanggi tembus. Berarti kau dan Tuhan tidak beres. Biar kau lukana. Begitu. Tak usah cari orang lain. Amin. Mana kalau gereja-gereja suanggi tembus. Beta begini besan doang. Siapa suanggi tembus? Biar kau ibu rasa sedikit. 2 hari baik, tenang. Kapal saki. Anak Tuhan sejati tidak mungkin suanggi tembus Bapak Ibu. Tidak mungkin. Suanggi mau masuk karena mana dia lihat ada Roh Kudus di dalam. Lari dia. Nah saudara, yang begini-begini suka bikin kacau. Hamba Tuhan yang benar, mereka tidak suka. Tapi kalau hamba Tuhan pengacau, mereka doyan sekali. Dan biasanya yang suka tertarik dengan arahan, nasihat hamba Tuhan pengacau, pasti orangnya juga kacau. Contoh kayak Ahab ini ya, yang kita bahas, yang dia jengkel Elia. Selain membenci Elia, orang ini juga benci hamba Tuhan lain yang mirip seperti Elia di zaman pemerintahannya. Itu namanya Mika. Tahu tidak saudara-saudara, dia tanya kurang lebih ada 400 nabi. Ini nabi semua sepakat, padahal ini nabi tidak diutus Allah. Nabi seperti nabi-nabi yang Yeremia omong ini. Penipu semua. Tapi karena penjilat, orientasinya uang, maka karang-karanglah bilang Tuhan ada bicaralah, Tuhan ada omonglah, padahal omong kosong. Dalam 1 Raja-Raja 22, mulai ayat 6. Saudara lihat, ini 400 nabi, pemimpinnya nama Sedekia. Perhatikan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead? Lompat ayat 11. 11. Maka Sedekia bin Ini Kenana pemimpinnya ya, Sedekia ini ya, next. membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan. Dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. 12. Juga semua nabi itu bernubuat demikian katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. 400 nabi dipimpin oleh Sedekia, nabi penjilat semua. Tidak pernah dapat firman Allah, tapi karang-karang bilang Tuhan bicara. Lalu Ahab suka. Saya maju atau mundur? Maju kalah atau menang? Menang! Hanya ada satu nabi, namanya Mika. Mika datang bilang begini, lu kalau pulang lu selamat, saya bukan hamba Tuhan. Mika bilang, lu mati, lu maju lu mati. 1 versus 400. Langsung lompat ayat 28. Mika bilang, kalau sampai lu pulang lu selamat, saya bukan hamba Allah. Mika saja berani lawan arus dari 400 penipu itu. Perhatikan. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Nanti kita mau lihat. Ini kasus yang sama, perang yang sama menuju Ramot Gilead. Kita mau cek dia pulang, hidup atau mati. 400 pendusta yang benar atau 1 nabi benar yang benar. Ternyata mati sesuai apa yang Mika bilang. Lompat ayat 34. 34. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja. Tarik sembarang saja, bukan tarik ini yang keker punya. Kok Tuhan su bilang di Mika, dia mati. Ini satu angkar, mungkin tidak lihat. Panah masuk. Pas di pembatas body protectornya. Tembus. Made is it, right? Mati. Terus. Dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Batas pas, terus. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. 35. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu. Dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu. Lalu. Sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. 400 itu penipu, pengacau. Pilihlah nasihat yang keras, tapi menolong Anda daripada penghibur pendusta yang mungkin hanya memakan uangmu. Amin Bapak Ibu. Ini hamba Tuhan pengacau. Nubuatannya palsu, adu domba, menjebak. Bawa-bawa nama Allah padahal Allah tidak pakai mereka. Artinya akhirnya apa? Hancur saudara-saudara.
Lalu ternyata nabi palsu itu juga bikin kacau. Tadi saya bilang ya, bikin kacau melalui ajaran-ajaran mereka. Ya, dalam 2 Petrus pasal 2 mulai ayat 1 itu, perhatikan ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ya. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saudara lihat garis bawahi, guru-guru palsu, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Kita sudah ukur toh, uji sesat atau tidak melalui apa? Firman Allah. Karena Matius 22 ayat 29, Tuhan Yesus berkata dengan jelas di sana, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Jadi uji ajaran orang, mau siapa saja, mau pendeta Mel atau pendeta siapa saja terserah di media sosial, uji dengan firman. Saya sudah bilang toh, saya belajar dari banyak pendeta dan salah satu pendeta yang pernah saya belajar adalah Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Tapi hari-hari ini beliau punya video tuh viral, lalu beliau klarifikasi tetap membingungkan buat kita. Karena beliau bilang yang juru selamat itu Yahweh, betul ya? Bukan Yesus. Juru selamat sebenarnya itu bukan Yesus. Yesus disebut juru selamat, beliau akui. Tapi sesungguhnya bukan dia. Juru selamat yang benar itu Yahweh katanya. Sedangkan ayat-ayat yang bilang Yesus itu juru selamat terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Misalnya dalam Yohanes pasal 4 ya. Saya agak lupa ayatnya. Itu waktu percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Tunggu saya cek secara cepat. Yohanes pasal 4. Di situ orang-orang Samaria yang mendapatkan berita dari perempuan Samaria itu, saudara-saudara, bilang bahwa kami tidak lagi mendengar bahwa dia juru selamat atau bukan dari omongan kamu. Kami sudah lihat langsung. Yohanes 4 ayat 42. Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dialah benar-benar juru selamat dunia. Kalau pakai ini ayat sudah kontras dengan pernyataan Pak Erastus. Jujur, secara jujur saya sebenarnya mengasihi Pak Erastus. Saya rindu beliau berubah karena pengaruh beliau di Indonesia cukup besar. Kalau saya punya rindu berubah, ini ajaran tidak bisa dipakai. Ini bikin kacau gereja. Beliau bilang bukan, yang juru selamat itu Yahweh. Yesus bukan juru selamat. Ini ayat bilang Yesus benar-benar juru selamat. Titus 2 ayat 13 mengatakan dia itu Allah yang maha besar, juru selamat kita. Yesus itu Allah yang maha besar. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Allah yang maha besar dan juru selamat itu merujuk kepada satu orang, yaitu Yesus. Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Juru selamat itu bahasa Ibrani-nya apa? Mesias. Itu juru selamat. Mesias itu Allah. Dan Mesias itu turun sebagai manusia. Dan dia adalah Allah yang harus dipuji. Bandingkan dengan Roma 9 ayat 5 ya. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Mesias itu adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Yang juru selamat itu Yahweh. Bukan Yesus. Tapi Yahweh mau supaya Yesus yang melaksanakan, tapi juru selamat itu Yahweh. Ibadah Rabu kemana saya sudah bongkar persamaan data-data. Tapi hari ini saya harus tekankan lagi di sini. Saya mau jelaskan begini buat saudara. Tuhan itu untuk Allah yang kita sembah, kalau nama pribadinya Yahweh. Kalau bicara tentang kekuasaannya
bahasa Ibraninya dia pakai Adonai. Adonai ini Yunaninya kurios. Ya. Kalau jenis makhluknya Allah, itu dia pakai kata Ibrani Elohim. Eloa atau Elohim. Eloa bentuk tunggalnya, Elohim bentuk jamaknya. Eloa dipakai cuma 250 kali, Elohim dipakai 2500 kali. Oke. Bahasa Yunaninya Theos. Kalau kurios padanan dengan Adonai, kalau Theos dengan Elohim. Tapi untuk Yahweh itu tidak bisa diberikan kepada yang lain. Untuk Adonai itu bukan hanya bagi Tuhan. Raja bisa disebut Adonai kalau bahasa Ibrani. Ya. Theos itu bisa disebut kepada Theos atau kurios itu bisa disebut kepada orang. Kurios itu terjemahan Inggrisnya Lord. Dulu orang panggil kaisar pakai kata Yunani, kurios, Lord. Tapi untuk Yahweh tidak bisa diberikan kepada yang bukan Allah. Kalau Adonai yang bukan Allah masih bisa pakai. Raja, presiden, Elohim yang bukan Allah bisa pakai. Tapi kalau Yahweh tidak bisa. Sekarang kita mau cek. Yesus itu pernah disebut Yahweh tidak? Kalau memang pernyataan Pak Erastus mengatakan Yahweh yang juru selamat. Yesus itu sesungguhnya bukan. Hanya Yahweh menyatakannya atau melalui Yesus. Pertanyaannya sekarang, pernah tidak Yesus itu disebut Yahweh? Saya bukakan malam ini. Jemaat dengar. Ini pengajaran betul-betul harus beri perhatian. Jemaat dengar. Bahwa nubuatan di Alkitab kalau bicara tunas Daud itu hanya merujuk kepada satu orang. Tidak ada yang lain. Itu hanya kepada Yesus. Nah kita mau lihat, saya ada di data di Yesaya banyak, tapi saya mau pakai yang Yeremia. Yeremia itu pernah menubuatkan Yesus. Dan Anda tahu, di dalam nubuatan itu, Yesus disebut Yahweh. Tuhan keadilan, Yahweh keadilan. Yesus itu Yahweh. Yeremia 23, 5:6, ayat 5. Ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. 6. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Itu Yesus punya nama. Siapa nama tunas Daud itu? Tuhan keadilan kita. Bapak Ibu sudah pernah belajar penulisan Tuhan di dalam Alkitab? Kalau Tuhan besar, itu dia pakai bahasa Ibrani, tetragrammaton, YHWH. Huruf mati semua, tapi kalau kita bacakan kita bilang Yehova, Yahweh. Sebenarnya pembacaan yang jelas tidak ada yang tahu. Ya, huruf mati semua, sama kayak saya SMS saudara, SMS itu BT, TGU, itu sudah tahu, beta tunggu. Sudah tahu tuh, kesingkat-singkat bisa tahu. Nah, aslinya tidak ada yang tahu baca sampai ini hari. Tapi yang populer kan Yahweh atau YHWH. Yesus itu Yahweh keadilan kita. Maka ini cukup. Belum lagi data yang lain. Ini cukup membantah pernyataan Pak Erastus. Yang mengatakan bahwa juru selamat itu sebenarnya Yahweh. Ya dia Yahweh. Dia benar-benar juru selamat. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Kalau saya sih rindu sih Pak Erastus siapa tahu nonton ini. Beliau sebaiknya pikirkan kembali teori beliau yang disebarluaskan di media sosial. Karena tak terhindarkan kalau sudah media sosial orang lain sudah dengar. Nah ini tidak alkitabiah model begini. Harus diubah. Kalau tidak berat bisa menyesatkan banyak orang. Dan semua pendeta yang sebenarnya rendah hati saya. Dulu kita juga ajaran bodoh-bodoh. Tapi ketika lihat pendeta-pendeta lain ajar, kita anggap sudah benar, kita teliti ternyata kita salah. Ya sudah kita ikut, kan demi kepentingan umat, bukan gengsi-gengsian. Melatuk bikin dia pun sendiri, ini bikin, jangan. Ajar yang Tuhan punya. Yesus itu Yahweh. Kalau saudara belajar lagi ada kata Yahweh yang diulang 3 kali berkaitan dengan ungkapan berkat di perjanjian lama. Itu kenapa diulang 3 kali? Itu padangan dengan Bapa, Anak, Roh Kudus. Maka kita memberkati orang pakai apa? 3 nama.
Harun itu memberkati orang, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau. Kenapa 3 kali? Itu semua Yahweh loh. Harus pikirkan itu. Makanya belajar teologi ini mesti betul-betul. Saya bersyukur, saya ini jarang jalan-jalan, lebih banyak belajar. Demi kita semua. Kalau jalan-jalan itu jalan-jalan pelayanan. Tidak pernah saya tangangan, lihat. Aduh, hitung-hitung pasir dari Mama Gembala, su lewat. Oh, haleluya. Pesan satu retro atau hitung sendiri di kapos. Kita harus belajar. Kalau ini jemaat yang datang mau diajar. Ya, memang ada orang yang tersesat secara moral, tetapi lebih banyak saya lihat doktrin. Oleh karena itu, siapapun, mau Pak Erastus, mau siapapun termasuk saya pun siap dikoreksi. Asal yang koreksi tulus, saya lihat kalau saya salah, saya mesti perbaiki lah. Ini menyangkut banyak orang. Apalagi sampai sesat, itu harus bertobat. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau soal perilaku ya saya pikir saya belum pernah dengar Pak Erastus bikin masalah. Belum. Sejauh ini saya jujur aja saya lihat beliau sangat bagus dalam praktek hidup. Khusus Pak Erastus Sabdono ya. Saya karena dulu ngefans dengan beliau. Tapi ajaran beliau beberapa ya itu masukan saja. Semoga teman-teman dari gerejanya Pak Erastus kalau lihat kasih tahu aja ada permintaan dari saya sebagai junior yang baru belajar tapi rindu supaya kita ajaran seragam sesuai firman. Amin, kekasih Tuhan. Nah, itu adalah arti kedua dari hamba Tuhan pengacau. Kita bisa mengacaukan orang dengan ajaran. Tapi yang ketiga, arti ketiga saya bilang begini. Hamba Tuhan sejati, ini pengacau yang ketiga nih. Dia hamba Tuhan yang sejati, yang ajaran dan perilakunya benar sesuai firman Allah. Tapi dianggap pengacau, dituduh pengacau oleh para penentang kebenaran. Saudara lihat tadi, yang Mikah. Waktu itu 400 nabi bernubuat, kan Ahab ajak Yosafat. Ahab itu pimpin Israel, Yosafat itu pimpin Yehuda. Beda tuh. Dulu Israel raya, tapi Rehabeam dan Yerobeam tak bagi 2, 10 di utara, 2 di selatan. 2 ibu kotanya Yerusalem, 10 ibu kotanya Samaria. Samaria ini Ahab pimpin di zaman Ahab, tetapi di selatan besannya namanya Yosafat. Yosafat ini anak Tuhan. Waktu ini 400 nabi dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 6 bernubuat. Yosafat curiga, ini kayaknya soalnya beres nih, palsu nih. Yosafat langsung minta, kalau bisa ada hamba Tuhan lain. Baca dulu dari ayat 6. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Terus? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Lalu ayatnya yang ke-7, Yosafat sebagai anak Tuhan rasa ini orang ini omong kosong. Makanya dia bilang begini. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Nah, Ahab ini tahu ada, hanya masalahnya Ahab benci dia. Soalnya dia khotbah tidak pernah enak. Ahab bilang, ini yang 400 ya enak, khotbah tuh kita senang. Ya supaya kita tetap bersinar terus, sembah berhala terus. Ini dong pengkhotbah, mendorong kita menyembah berhala. Ini satu datang-datang, celaka, kutuk. Makanya beta benci mati dia. Lihat nih, ayat 8. Bilang ada, hanya pemalas dan dia. Saudara lihat. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Ya. Tetapi aku membenci dia. Kenapa? Sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla, kata Yosafat. Janganlah raja berkata demikian. Ini yang kemudian bernubuat, dia, lu maju lu mati, mati betul. Jangan ukur orang dari dia khotbah keras atau tidak, cek keras mal Alkitabiah atau tidak. Apalagi kalau keras dan memang kena hidupmu dan engkau tersinggung, itu sebenarnya Tuhan sudah tolong kamu tuh waktu tersinggung tuh. Artinya memang kamu pelaku. Ini bukannya bertobat marah, itu paling jengkel sendiri. Tiap kali datang khotbah tuh pasti agak gila. Ternyata ini yang benar kan. 400 penipu. Paulus ajar orang begitu benar.
Itu orang-orang yang anti kebenaran semua bilang apa? Paulus itu pengaco, penyakit sampar. Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Saudara lihat, penyakit sampar. Kata Yunaninya loimon. Loimon itu diterjemahkan dalam NIV, troublemaker. Pembuat kekacauan. Benarkah Paulus pembuat kekacauan? Tidak. Paulus ini ajar kebenaran sejati. Tapi kebenaran itu hantam mereka pun tradisi. Hantam mereka pun berhala. Lalu mereka tuduh apa? Pengacau. Padahal sesungguhnya dia hamba Tuhan benar. Jangankan Paulus, Elia, Ahab, Yesus Tuhan kita sendiri sering dituduh pengacau. Bahkan dituduh gila, kerasukan setan. Jangan dengar dia. Yohanes 10 ayat 20 masih ingat ini ayat ya. Saudara lihat ini, orang suruh jangan dengar Tuhan Yesus karena dianggap Yesus itu gila. Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Anda lihat ini manusia-manusia bisa omong sang penebus. Kalau bilang melato gila, ya terasa masih agak sedikit juga. Tapi kalau Yesus tuh di mana letak gilanya gitu loh. Jadi saudara yang dikata-katain, harusnya kalian ini ayat, Anda tak usah marah lebe-lebe. Tuhanmu dan Tuhanku, Tuhan yang kita sembah, yang tidak pernah salah, tidak kenapa-kenapa tuh. Tuhan tahu juga ini orang belum, nanti siapa tahu dong bisa bertobat toh. Dituduh penyesat lagi. Matius 27 ayat 62. Keesokan harinya, sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Ya. Mereka bilang apa? Dan mereka berkata, Tuhan kami bahwa saat itu, sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Saudara lihat, Tuhan kami ingat bahwa si penyesat itu berkata bahwa sesudah 3 hari aku akan bangkit. Yang dimaksud di situ Tuhan Yesus. Tuhanmu dan Tuhanku dituduh penyesat. Itulah saya bilang hamba Tuhan benar. Bahkan Tuhan sendiri disebut pengacau, penyesat oleh siapa? Penentang kebenaran. Jadi Bapak Ibu jangan kaget ya. Dan biasanya sesama orang-orang model begini kalau hamba Tuhan benar diserang. Oh itu mereka masuk rame-rame. Beberapa waktu terakhir ini kan rame video saya. Orang maki lah segala macam toh. Tapi puji Tuhan ya. Tuhan kuatkan. Makanya ini khotbah juga. Khotbah buat saudara tapi khusus buat saya juga. Saya dikuatkan dengan khotbah ini sendiri. Ada yang sudah minta maaf. Datang di rumah minta maaf saya doakan. Sudah beres. Itu Betsan bahas di sini ini malam. Karena puji Tuhan datang minta maaf. Ada satu lagi mabok-mabok maki. Tadi baru lihat video minta maaf. Saya manusia lemah. Oke, manusia lemah. Ada kekurangan. Saya minta maaf ya. Maaf santai. Maki ngeri loh. Saudara kalau dengar saudara yang sayang beta pas saudara terganggu. Tapi sudahlah. Kita berdoa saja. Amin. Maki. Tapi saya minta maaf tadi. Dalam hal ini. Enak. Anak ini kalau jadi pejabat bagus ya. Makinya maki-maki, tapi beta puji Tuhan tuh sulati beta dari dulu. Jadi beta bisa enjoy, bayangkan. Kalau beta tertekan kan beta khotbah tidak bisa seperti sekarang, lepas begini enak. Soalnya mungkin pas beta saudara-saudara. Mana ada kayak begitu cemen-cemen di muka jemaat. Buat teman nangis itu hanya karena dosa, itu saya buat mikir teman nangis, yang lain sonde. Kalau dosa memang nangis. Maka yang bagian doang, beta tambah menyala. Pasti. Tapi ada lagi yang bapak-bapak lah. Nah, tahu dia berdiri, dia omong nih kapasitas sebagai apa beson tahu. Memberi peringatan, memberi apa lagi lu siapa karena ini apa ketua PGI, siapa ini, siapa gubernur atau siapa dia. Bingung dan dia punya kapasitas apa. Maka yang masuk komentar. Itu mudah dilihat, kau tahu itu orang-orang siapa, itu kan kupang kecil. Satu yang ada selingkuh, kau laki dapat tangkap. Cuk komentar, sip, yes, amin. Anda lihat, merek sama.
Semua komentar, yang cekek mabok juga komentar, yang kawin campur, yang beda agama, datang cak. Yang bencong dong, cak. Dia tuh memang sone. Ada semua di situ tuh. Ada semua tuh. Tegakkan kebenaran, Om. What? Kebenaran apa? Saya kan bilang. LGBT, Anda tuh harus ditolong dan kami siap tolong Anda. Kami sayang Anda. Karena Anda punya manifestasi dosa itu adalah pelanggaran HAM berat. HAM yang betul tuh laki-laki nikah dengan perempuan. Laki-laki dan laki-laki itu pelanggaran HAM. Jangankan nikah, laki-laki pakai pakaian perempuan aja tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi sampai lu operasi. Bukan operasi lutut keseleo yang saya maksud. Saudara jangan tanya terlalu dalam ya. Operasi zebra cross. Lu mau ganti kelamin lah, ganti inilah, ganti itulah. Lu laki-laki yang kicin iPhone asal main bola. Takut umur 17 tahun supaya pakai BH jalan-jalan. Itu kan kasihan. Akhirnya bisa jadi tambah terang kan. Ini gara-gara saudara muka tawa tuh begitu. Tahu laki-laki anak ahli bela diri satu nih takut isu. Pakai daster bunga-bunga. Siapa bung? Bung. Tahu ini satu bicara dalam kapasitas apa? Betsan mengerti motivasi apa? Ini semua tahun politik. Ya semua cuma cari suara. Maka, lu serang beta, lu senang dapat suara. Kalau kupang lu jangan coba-coba. Beta akan berteriak pilih orang yang benar. Gila-gila jam pilih kau bikin kacau dunia. Udah naik kau bela kebenaran, tapi bela dosa. Semua masuk, takut ada satu pendeta juga masuk. Dukung. Pendeta juga baru, orang Pulaki tangkap. Bersina dengan jemaat. Laki rekam. Anda lihat, cecek yang bela. Itu kata tahu semua, hanya siapa mau ini. Sudah biar kau bersatu kok. Bertuhan titik kasih hancur semua satgas. Soalnya mungkin pendoa syafaat orang yang mengerti firman masuk komen bagi. Kalaupun mereka komen yang berlawanan dengan mereka. Tidak mungkin mereka dukung. Kita ada tolong LGBT supaya dong kenal Tuhan kau bertobat. Ini dompi. Bela-bela. Jadi. Saudara-saudara. Hamba Tuhan harus siap. Kadang-kadang kita mengatakan kebenaran tapi kita dianggap musuh. Makanya dalam Galatia pasal 4 ayat 16. Firman Allah bilang begini. 1, 2, 3. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Itulah hamba Tuhan benar yang berani nyatakan kebenaran. Pasti akan dimusuhi. Itu poin pertama seputaran arti ya Bapak Ibu. Yang kedua, nanti dua poin saja. Nanti yang minggu depan baru saya gali lebih banyak. Ya ini saya harus habiskan ini. Ini sorotan khusus seputaran Elia. Sebagai hamba Tuhan yang dituduh sebagai pembuat kekacauan. Padahal dia hamba Tuhan benar. Bukti Elia hamba Tuhan benar. Lihat aja pelayanannya. Dan Anda tahu ending hidupnya apa? Dapat anugerah Tuhan angkat hidup-hidup. Kok bisa orang yang begini spesial di mata Allah, untuk dia ada kendaraan sorgawi, jemput dia, bawa dia naik anterupi sorga. Kok bisa ini setan nompu mulu, Ahab bisa ketemu Elia baru bilang begini, lu yang pengacau tuh. Elia bilang masa beta, lu. Tapi saudara memang hamba Tuhan benar itu ya, saudara menurut teladan Elia. Hamba Tuhan benar itu sering dituduh sebagai pengacau karena dia tuh lawan arus. Dia tuh hantam kesesatan. Dia hantam berhala-berhala. Makanya penyembah berhala yang sudah pasti ditunggangi setan. Setan mulai berontak tuh. Setan mulai fitnah. Setan mulai provokasi. Dan sedihnya ada manusia-manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi mau diperalat setan. Dan ini bikin tambah kacau dunia. Bukan hamba Tuhan ini yang bikin kacau. Setan-setan dan alat-alat ini yang bikin kacau. Makanya ketika dia bilang, Elia kau yang bikin kacau. Elia bilang, bukan, lu.
Kau yang pengaco, kau yang sembah berhala, kau bilang saya lagi. Sembah berhala. Raja-raja itu ya, dari zaman Yerobeam itu ada Yerobeam, Baesa, Ela, Zimri, sampai di Omri. Omri itu papanya Ahab. Omri itu jahatnya mengalahkan semua raja sebelum dia. Ini kelihatan di 1 Raja-Raja 16 ayat 25 dan 26. Perhatikan. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Dia melakukan kejahatan lebih dari segala orang yang mendahuluinya. Itu Omri papanya Ahab. Sekarang bagaimana anaknya? Anak sama papa mana lebih jahat? Lompat ayat 28. 28. Kemudian Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Mati. Dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kita mau lihat ini anak Ahab nih dengan papa siapa lebih jahat. Terus. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 Saman Asa Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. 30 jawabannya. Perhatikan ayat 30. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Dia memecahkan rekor. Bukan rekor baik. Rekor raja terjahat di mata Tuhan. Bukan di mata manusia. Ini yang menilai Tuhan. Di mata Tuhan sangat jahat. Bapak Ibu lihat. Apa saja kejahatannya? 31. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Isabel anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Dosa yang paling dibenci oleh Tuhan itu sudah tahu dosa apa? Sembah berhala. Makanya hukum 10 hukum dimulai dengan hukum pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan buat patung berupa apapun untuk disembah. Ingat, bikin patung untuk aksesoris, bikin patung untuk seni, bikin patung hanya sekedar untuk penggambaran, nggak ada masalah. Tapi untuk disembah itu tidak boleh. Artinya Tuhan sangat benci berhala. Ini orang sembah berhala. Sudah begitu, dosa lain yang Tuhan benci, yang ada hubungannya dengan berhala apa? Nikah dengan agama lain yang tidak sembah Allah. Itu dia akan bawa kau sembah Allah lain. Ahab nikah dengan siapa? Isabel. Isabel bapa nama sama, Etbaal. Ada kata Baal, itu penyembah Baal gila-gilaan. Kawin campur, Tuhan marah besar. Sudah begitulah dia bikin kuil Baal, kuil Asyera. Lihat 32 dan seterusnya. Kemudian ia membuat mesbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Ya. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak muda yang belum nikah, dan sudah nikah saya tidak bisa omong banyak lagi. Sudah nikah apa boleh buat, tidak mungkin saya suruh cereh. Tapi yang belum nikah, saudara jangan coba-coba beda agama ya. Dengar saya omong, tidak boleh beda agama. Lihat yang satu agama. Setampan apapun, secantik apapun dia, beda agama, cukup bakawan. Jangan bakawin. Bakawan boleh, dengar ini omong benar. Bakawan boleh, bakawin tidak boleh. Tuhan marah. Itu musik pengantarnya. Tolong kasih mati. Tolong kasih mati. Saudara lihat tuh, baru pernah terjadi begini kan? Soundtracknya tuh. Anda tidak aminkan, handphone mengamin. Amin. Pas banget nadanya. Jangan ya, anak-anak muda. Kalau yang ada pacaran beda agama, beta tahu ini berita duka. Beta tahu. Lu menata beta sambil berkata pendeta aneh. Sen mengerti hati. Mengerti perasaan. Hoi, lu dengar. Kas putus bro. Putus. Tuhan siap yang cantik kok. Nona dari Amnatun. Kelahiran Norwegia. Yesus. Nona, kas putus. Bilang, Kak. Kenapa? Kak bilang, kenapa? Langsung kirim bepuling khotbah. Nonton di menit sekian. Kak balas, kuota hancur adek.
Kan isi bensin saya antara mati dan hidup, lu suruh nonton video bagian panjang. Jadi saudara-saudara, jahat sekali. Anda tahu, dia mempengaruhi satu Israel sembah Baal semua. Pada saat inilah Elia diutus. Anda lihat ini. Pada saat inilah Elia diutus, dan pada saat inilah Elia dituduh pengacau. Jadi kalau ada hamba Tuhan bicara kebenaran, tapi dituduh pengacau, itu indikasi bahwa lingkungan itu sedang jahat parah-parah. Saudara, kalau lihat yang begitu, cepat mendoakan negeri itu. Kalau tidak, seroja kemarin itu kurang. Beta kasih tahu. Kadang-kadang kita perlu berdoa minta negeri, satu negeri itu dihukum supaya bertobat. Elia melakukan itu. Makanya di 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Saudara lihat ini ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Yes. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Saudara lihat di sini. Di saat Ahab, Isabel, semua Israel dipengaruhi secara mengerikan, tersesat oleh Baal dan Asyera dan berhala-berhala lainnya. Termasuk berhala yang dibuat oleh Yerobeam, yang dia tempatkan anak lembu di Betel dan di Dan. Itu menghancurkan Israel. Tetapi ada satu hamba Tuhan yang datang di tengah-tengah penyembah Baal dan berkata, aku hamba Allah. Aku tidak layani Baal, aku layani Allah yang hidup. Itu Allah bilang tidak akan ada hujan. Bukan hanya khotbah, tetapi dia juga berdoa. Khotbah dan doanya didorong oleh Tuhan. Dan isinya adalah apa? Hukuman. Bukan berita anugerah, bukan berita berkat, bukan hukuman. Khotbah tidak selalu berita berkat. Khotbah tidak selalu beritanya enak-enak. Khotbah bisa seperti Elia. Bahkan doa boleh seperti Elia. Minta hukum supaya tahu diri. Di dalam ayat ini tidak dikasih tahu berapa lama. Tapi di perjanjian baru dikasih tahu. Makanya Yakobus pasal 5 ayat 17. Ini omong tentang Elia, manusia biasa kayak kita. Dikatakan demikian. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Saudara-saudara. Boleh tidak hamba Tuhan orang percaya berdoa, Tuhan tolong dolar naik. Supaya Indonesia cari Tuhan. Boleh? Boleh asal motivasi Anda benar. Bukan benci pemerintah, bukan. Karena tambah jahat. Boleh tidak berdoa buat NTT. Tuhan, kemarin seroja bisa panggil MKK 2 tambah kok. Hah? Supaya Tuhan, ini penyembah arwah-arwah, penyembah berhala, soya-soya kuburan, ya, yang percaya berhala ini bertobat Tuhan. Karena saya berpendapat NTT ini miskin, bahkan kelihatannya terkutuk gara-gara banyak berhala di negeri ini. Supaya Anda tahu, jarang pendeta omong ini, tapi saya akan omong terus. Karena saya mau teladani Paulus, mau teladani Mika, teladani Elia, teladani Tuhanku. Jadi lu jangan coba-coba sok terapi bilang mau begini-begini maki beta. Lu bisa tutup mulut saya kalau lu bunuh beta kasih mati. Selagi beta belum mati, makian-makianmu nggak level. Tidak akan masuk, tidak akan mempengaruhi pendeta nama Melatok, hamba Tuhan Yesus. Tidak akan masuk. Dan beta yakin, kalau kita mendapatkan dorongan yang sama seperti Elia, didorong oleh Tuhan, sehingga khotbah dan doanya seperti itu, Anda lakukan saja. Dan Anda akan lihat, Tuhan kalau sampai Tuhan izinkan bencana ada, dengan tujuan untuk mempertobatkan orang loh ya. Allah tahu memelihara kita. Allah tahu melindungi kita. Elia bilang apa? Hujan tidak ada 3,5 tahun. Hujan tidak ada, kekeringan. Kekeringan paketnya apa? Kelaparan. Tapi apakah Elia kelaparan? 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dia khotbah, dia doa. Tapi ayat 2, pas kekeringan, kelaparan terjadi, Tuhan bilang begini, pergi kemana? Kau saya cukupkan, lu melimpah malah. 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Yes. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan.
Di sungai Kerit Elia bikin apa? Di saat semua lagi resesi, kelaparan, kekeringan. Tidak ada hujan 3,5 tahun. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jemaat, orang percaya, jangan takut hidup benar. Pemelihara kita hidup. Dia Allah Jehovah Syama. Dia Allah Maha Hadir. Dia Allah tidak tinggalkan engkau dan saya. Satu Israel kekeringan, kelaparan. Elia minum sendiri-sendiri dari satu sungai. Ini mau lompat tikam salto terserah. Kalau dia jadi Elia beta lompat samping sesat. Takut hidup benar. Kamu tidak akan lihat berkat. Tidak akan lihat berkat. Coba berani. Kalau kau lihat Tuhan berkati engkau seperti apa. Saya surasa. Harus beri warna. Tuhan tuh ada lihat dari surga. Mana anak-anak yang mau bepoa berkat ya? Anak-anak kayak Elia. Jangan kompromi-kompromi. Jangan dua kaki. Jemaat Tuhan yang saya kasih, yang saya layani. Jangan dua kaki, warna jelas. Bertobat. Lapar. Semua ada kelaparan. Duduk barang-barang. Burung gagak sebuah roti. Daging panas-panas. Padahal burung gagak itu pemakin bangke tuh. Tapi bisa bawa daging segar. Kok Tuhan pun kuasa apa tidak mungkin. Tuhan lu barang toto saja sampai patah lu leher. Kan bisa aja. Kan bisa tahu bahasanya apa. Pokoknya lu korek sedikit pun jangan. Lu jangan coba. Itu hamba Tuhan pun. Amin. Antar datang maka minum enak. Menikmati. Artinya jangan takut. Tuhan pasti bela kita. Siap ikut Tuhan sungguh-sungguh jemaat terkasih. Jangan takut sok-sok terapi dunia. Itu hanya nyamuk tuh. Tampeleng mati. Kita punya Allah yang hebat. Beri tepuk tangan yang meriah. Tuhan Yesus ajaib. Saya selesai. Minggu depan lebih dalam lihat Tuhan memberkati jemaat yang dikasihi Tuhan.